Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa azani Allah wa iyyakum, kita masih membahas tentang sifat khatam yang ada pada dua pundak atau di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya di antara sekian manusia menjadi nabi yang terakhir, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dan utusan yang diberikan kepadanya tugas yang sangat mulia, membawakan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk manusia setelah menerima dari Jibril alaihi salatu wassalam dan menjelaskan dengan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang ke-20, yaitu hadis dari Abu Zaid Amr ibn Ahbab al-Ansari radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mendapatkan kenikmatan karena dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekat kepada beliau dan mengusap punggung beliau. Maka kesempatan yang baik tersebut digunakan oleh Abu Zaid al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau bisa mensifati bagaimana khatam an-nubuwah yang ada pada pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau katakan bahwasanya tanda kenabian itu adalah sya'aratun mujtami'at, yaitu kumpulan dari bulu-bulu atau rambut yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah berita tentang salah satu sifat dari khatam an-nubuwah yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu-satunya, sebab ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya apa yang ada pada khatam an-nubuwah adalah merupakan
qit'atul lahmin, yaitu segumpal daging yang natik, yang baris, yaitu yang menonjol. Dan ada pensifatan-pensifatan yang lain yang insyaallah ta'ala kita akan baca pada riwayat berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada seorang sahabat yang lain, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Allah berikan kepadanya sebab untuk menggapai hidayah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membaca sebuah faedah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam hal ini berkaitan dengan hadis yang ke-20 dari Abu Zaid Al-Ansari, sebagaimana telah tersebut di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa ada tambahan informasi pada riwayat yang ada di dalam Musnad Ahmad, yaitu tatkala Abu Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalanya dan memegang jenggotnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dengan doa yang barakah. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya adalah Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, berikanlah keindahan padanya dan tetapkanlah keindahan untuknya. Allahumma jamilhu wa adim jamalahu. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang barakah. Betapa bahagianya yang mendapatkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung seperti sahabat Abu Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ijabah terhadap doa Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan bahwa pada usia yang 100 lebih untuk Abu Zaid Al-Ansari tidak didapatkan di dalam kepalanya ataupun jenggotnya rambut yang berwarna putih. Dan lain ini adalah barakah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Bahkan dikatakan beliau itu adalah mumbasitul wajah, wajahnya ceria, ya. Ada sedikit rambut yang berwarna putih tetapi tidak banyak. Namun di samping keberkahan yang ada pada rupa tersebut, yaitu pada rambut beliau atau pada jenggot beliau, ada juga kecerahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah beliau dikatakan tidak berkerut, yang biasanya akan mengenai setiap orang yang sudah lanjut usia. Namun pada usia yang 100 lebih tidak ada kerutan-kerutan pada wajah beliau. Bahkan rambut beliau baik di kepala ataupun di jenggot tidak ada warna putih, melainkan hanya sedikit sekali, ya. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan beliau, ya, pada usia tertentu dengan barakah dari dakwah atau doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh hafizahullah ta'ala memberikan faedah yang lain bahwa keberkahan ini sesungguhnya adalah keberkahan yang juga diberikan kepada setiap orang yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahaminya, menyampaikannya, ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku, kemudian dia menjaganya dan dia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya.
hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang jelas, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecerahan dengan lafaz yang dibawakan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Nadzarallahu imra'an." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecerahan kepada seseorang. Maka barang siapa yang menghendaki keberkahan yang semacam ini, hendaklah ia kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membacanya, mempelajarinya, mendengarkannya, menyampaikannya sebisa mungkin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya kita akan baca, yaitu hadis yang berasal dari as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth al-Khuzai qala haddatsana Ali bin Husain ibn Waqid qala haddatsani abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqulu jaa Salman al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alaiha rutabun fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Buraidah mengatakan bahwa Salman al-Farisi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sampai di Madinah. Tentu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terdengar sebelumnya, sehingga orang-orang menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini adalah Salman yang kita ketahui di dalam sejarah bagaimana perjalanannya sampai kepada negeri yang penuh dengan pohon kurma, yaitu Al-Madinah An-Nabawiyah. Bagaimana perjalanan menggapai hidayah dari tempat yang begitu jauh, yaitu Parsi, sehingga perjalanan yang ditempuhnya adalah perjalanan yang merupakan perjalanan yang tidak bisa kita sebut sebagai sesuatu yang ringan. Bahkan tidak hanya jarak yang ditempuh, akan tapi juga berbagai peristiwa yang mengiringi perjalanan beliau radhiyallahu taala anhu berpindah dari satu informasi kepada informasi yang lain hingga sampai kepada tempat yang disifati, yaitu Al-Madinah An-Nabawiyah yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah dan terdengar oleh orang-orang, begitu pun oleh Salman al-Farisi, maka beliau datang dan membawakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beberapa kurma rutab, ya, kurma muda yang dibawa olehnya. Tidak lain adalah salah satu di antara cara yang memang disengaja oleh Salman untuk membuktikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ditunggu olehnya. Maka datanglah Salman dan membawa tumpukan rutab, ya, dan diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Salman ma hadha? Faqala sadaqatun alayka wa ala ashabika. Faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Qala farafa'aha. Ketika sampai di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Salman, apakah ini?" Beliau menjawab, "Ini adalah sedekah untukmu ya Rasulullah dan untuk sahabat-sahabat Anda." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Angkatlah atau bawalah. Fa inna la na'kulu sedekah." Karena kami, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak memakan sedekah. Maka diangkatlah oleh Salman
dan kemudian Salman datang kembali keesokan harinya. Faja'al ghada bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman faqala hadiyatun laka. Sekumpulan kurma seperti sebelumnya dibawa oleh Salman di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ditanya kembali oleh Rasul, "Wahai Salman, apakah ini?" Salman mengatakan, "Wahai Rasul, ini adalah hadiah untukmu." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar dari Salman bahwa itu bukanlah sedekah namun hadiah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ubsutu, makanlah dari hadiah tersebut." Thumma nadhara ilal khatam ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Kemudian setelah melihat dua tanda yang sebelumnya, yaitu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, kemudian yang ketiga Salman melihat khatam, tanda kenabian yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amana bihi, maka Salman beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lil yahud fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhaman ala an yagrisa lahum nakhlan fay'amal Salman fihi hatta tud'im. Waktu itu Salman adalah seorang budak yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Rasul sallallahu alaihi wasallam membeli Salman dengan harga demikian dan demikian, dan ada keharusan bagi Salman untuk membebaskan dirinya, yaitu mukatabah, ya, sebuah perjanjian dengan tuannya, yaitu menanam kurma, ya, sampai kemudian dipelihara hingga berbuah, ya, menghasilkan, ya. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar fahamalatin nakhlatu min amiha wa lam tahbil nakhlatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu hadhihi an-nakhlah faqala Umar ya Rasulullah ana gharastuha fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min amiha. Maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu Salman untuk menyelesaikan mukatabah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanam kurma atau pohon kurma, ya, kecuali satu pohon saja, dan itu ditanam oleh Umar. Yang ditanam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya menghasilkan pada tahun tersebut kecuali hanyalah satu pohon. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ada apa dengan pohon ini?" Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku yang menanamnya." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mencabutnya, kemudian menanamnya, dan pada tahun tersebut membuahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kisah ini adalah kisah yang begitu mengharukan tentang iman salah satu di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menempuh perjalanan sedemikian rupa, dan barakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ia masuk Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membuktikan tanda-tanda kenabian memang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari beberapa faedah ataupun penjelasan dari hadis ini, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke Madinah, dan itu sudah didengar, ya, oleh
Salman dan juga yang lainnya, ya. Maka Salman sebenarnya tidak hanya menunggu untuk kemudian menyatakan keislamannya begitu saja, akan tapi ia menunggu untuk membuktikan tanda-tanda kenabian yang telah ia dengar sebelumnya, atau sebagian dari tanda-tanda kenabian, yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah, tidak menerima sedekah, dan bahwasanya di antara kedua pundaknya ada stempel kenabian, tanda yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada tubuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Salman ingin benar-benar bertemu dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan mencari kesempatan untuk berada di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala kemudian ada kesempatan itu, maka Salman membawa rutab, ya, di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Salman, bukan bertanya tentang apakah makanan itu, ya, sebab sudah jelas bahwasanya Salman membawa rutab, tetapi apakah yang dimaksudkan di sini adalah rutab tersebut untuk hadiah ataupun untuk sedekah. Maka tatkala Salman menjelaskan bahwasanya yang pertama pada bawaan tersebut, ya, beliau mengungkapkan bahwasanya rutab tersebut adalah sadaqatun alaika wa ala ashabik, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Dan ini adalah tanda yang pertama yang kemudian diketahui oleh Salman radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak menerima sedekah tersebut, ya. Sebagian ahlul ilm menjelaskan dari kata-kata irfa'ha, karena Nabi SAW mengatakan kalau begitu bawalah, angkatlah, ya. Bahwa pada sebagian riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat memakannya, ya. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakannya, dan tidak bertentangan antara riwayat tersebut dengan riwayat yang menjelaskan bahwasanya para sahabat dipersilahkan oleh Nabi SAW untuk memakannya, sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakannya, ya. Akan tapi saling menjelaskan di antara keduanya. Kemudian ketika ternyata Nabi SAW tidak menerima itu, keesokan harinya Salman membawa rutab, ya, dan menyatakan bahwasanya rutab kali ini, ya, adalah rutab untuk hadiah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW memakannya dan memerintahkan para sahabat untuk memakannya, dan ini adalah tanda yang kedua buat Salman radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya melihat khatam yang ada pada punggung Rasulullah, pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika tiga tanda tersebut disaksikan oleh Salman, maka beliau radhiyallahu taala anhu mengikrarkan keimanannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Pada riwayat ini juga disebutkan bahwasanya Salman adalah milik orang Yahudi dan ada mukatabah untuk membebaskan dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membantu Salman, ya. Dari berbagai riwayat ada beberapa penjelasan, di antaranya, ya, diharuskan untuk menanam 200 sampai 300 pohon, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membantu Salman, ya, dengan mendatangkan berbagai bibit kurma. Maka ada yang membawa 10, ada yang membawa 5, dan seterusnya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan bagaimana kaum muslimin yang sedang berada di dalam kesulitan hendaknya dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Ketika ada mukadabah antara Salman dengan tuannya yang Yahudi dan sudah jelas, ya, kebutuhannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, dan para sahabat menyambut
ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berlomba-lomba ya membawakan bibit kurma untuk membantu Salman, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya benar-benar membantu Salman dan menanam dengan tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia untuk segera membebaskan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ya. Maka Salman pun juga bekerja sampai kemudian kurma tersebut membuahkan ya, sampai bisa dimakan kurma tersebut ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dikatakan beliau dengan tangannya yang mulia menanamnya sehingga ada barokah ya, di mana semuanya hidup ya, dan semuanya berbuah kecuali hanyalah satu pohon ya. Kemudian ketika ditanya, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa pohon yang belum berbuah itu adalah karena ditanam oleh Umar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencabut dan menanamnya kembali. Sebuah kekhususan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk menunjukkan bahwa Allah mengutus nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperkuat dengan mukjizat yang ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di dalam Al-Mustadrak ya dari hadits Affan qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Asim ibn Sulaiman wa Ali ibn Zaid ibn Jad'an an Abi Uthman an-Nahdi an Salman qala katabtu ahli ala an akrisa lahum 500 fasilah ya. Dikatakan dalam riwayat ini 500 bibit yang harus menjadi tanggung jawab Salman ya. Dan kalau itu berhasil maka Salman akan bebas ya. Dan pada riwayat Mustadrak ini dikatakan bahwa yang satu pohon itu bukan ditanam oleh Umar, akan tetapi ditanam oleh Salman sendiri ya. Dan bisa jadi ya bahwasanya baik Salman ataupun Umar radhiyallahu taala anhuma telah bersama-sama menanamnya ya, sehingga tidak bertentangan antara riwayat yang tadi dengan riwayat yang ada pada Al-Mustadrak ini. Akan tapi yang perlu kita tekankan adalah hikmah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hikmah dari barokah tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga semuanya berbuah. Pemirsa yang dirahmati Allah ya, pada riwayat ini dijelaskan bahwasanya khatam pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terletak pada zahar, yaitu pada punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menguatkan riwayat yang sebelumnya dan memberikan penjelasan dan beberapa rincian penjelasan tentang khatam ini masih akan kita dapatkan pada riwayat-riwayat yang lainnya. Yaitu pada hadis yang berikutnya kita bacakan. Haddatsana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا بشر ابن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة الأواقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بدعة ناشزة. Dari Abu Nadrah Al-Awaki, ia berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang khatam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanda kenabian, ya, stempel kenabian yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka beliau radhiyallahu taala menjawab, kana fi dhahrihi bid'atan nashizah. Yaitu pada punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada gumpalan daging yang menonjol. Yaitu sebagaimana diriwayatkan pada riwayat yang lain bahwa di antara kedua pundak Rasulullah SAW dan kebagian kirinya lebih condong ya adanya bid'ah nasizah tersebut ya, yaitu barizah murtafi'ah ya.
menonjol dan besarnya itu adalah seperti telur burung merpati. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-23. Haddatsana Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Ash'athi al-Ijli al-Basri قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلت فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم أستغفر لك رسول الله فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Hadis ini adalah hadis yang berasal dari Abdullah bin Sarjis. Ia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabihi. Rasulullah SAW sedang berada di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Sarjis, maka aku memutar dari arah belakang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang sesungguhnya aku inginkan. Maka beliau menghempaskan selendang dari punggung beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemudian aku mengetahui di sana ada maudhi al-khatam, yaitu ada tempat di mana khatam nubuwah berada di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sifati mithlal jum'i haulaha hilanun ka'annaha tha'alil. Ya, bahwasanya yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sekumpulan, ya, daging, ya. Dan di sekitarnya itu ada khilan ka'annaha tha'alil, ya. Khilan ka'annaha tha'alil adalah sebuah tonjolan daging yang berwarna hitam, ya. Dalam bahasa kita seperti tompel, ya, berwarna hitam, ka'annaha tha'alil, yaitu kuat, ya, bagian tersebut, ya. Itulah yang disifati oleh beliau, ya. Mithlal jum'i haulaha khilanun ka'annaha tha'alil, ya. Maka kemudian aku berputar kembali sampai aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah memberikan magfirah kepadamu wahai Rasul Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan demikian juga untukmu. Maka orang-orang bertanya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untukmu? Maka beliau mengatakan, iya, dan juga untuk kalian. Kemudian membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, dan mintakanlah ampunan, mintalah magfirah untuk dosamu, walil mu'minina, dan juga untuk orang-orang mukmin yang laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang mukmin yang wanita. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hadis yang ke-23 ini kita mendapatkan faedah yang lain, yaitu pensifatan khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla al-jum'i haulaha khilanun ka'annaha tha'alil, ya. Al-jumu' tadi dikatakan yaitu sekumpalan daging apabila tangan digenggam, ya, seperti itu. Dan pada riwayat-riwayat yang sebelumnya dikatakan, ada yang menjelaskan seperti zirrul hajalah, ada yang mengatakan mithlul baydah, ada yang mengatakan mithlu bid'atil lahmin, dan pada riwayat ini dikatakan al-jum'u, ya.
Ini adalah sifat-sifat yang ada, ya. Sebagaimana juga disebutkan di dalam riwayat Muslim, ya, yang berkaitan dengan riwayat yang ke-23 ini, fa nadartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi inda nagidhi katifihil yusra jum'an, ya. Pada riwayat Muslim ada tambahan sifat, yaitu pada pundak yang bagian kiri, lebih tepat lagi adalah pada tulang yang tipis yang ada pada pundak yang kiri dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa lebih condong kepada bagian kiri. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, ya, pada hadis ini juga ada faedah kembali bagaimana para sahabat ridwan alaihim ajmain sangat mengharapkan barakah dari doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa ketika Abdullah ibni Sarjish, ya, menceritakan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapan beliau, kemudian beliau mengatakan ghafarallahu laka ya Rasulullah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walak. Kemudian orang-orang yang mendengar bagaimana cerita beliau itu bertanya, ya, astaghfirullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, benar-benar mendoakanmu? Ya, ini adalah satu harapan di mana sahabat-sahabat Nabi sangat suka dan ingin didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tentu saja istighfar yang diminta dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam kehidupan di dunia ini. Adapun setelah wafat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak dapatkan sahabat melakukan permintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan maghfirah. Dan ada di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki. Riwayat ini menunjukkan, ya, betapa sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memintakan ampunan kepada kaum mukminin dan kaum mukminat, dan ini adalah sifat rahmah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu di saat beliau masih hidup, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 64, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul, ya. Yaitu semasa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun membawakan ayat yang seperti ini, ya, meminta maghfirah, ya, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istighfar setelah wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini adalah tidak tepat dan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya Asy-Syaikh di sini mengatakan amma tanzilul ayati ala ma ba'da wafatihi fa huwa khata'un fil fahmi wa ta'addin fi ma'rifati madlulil ayah. Adapun membawakan surat An-Nisa ayat 64 ini, ya, setelah wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah pemahaman yang salah dan membawakan petunjuk ayat tidak pada tempatnya, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rahmah berupa talabul maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin dan juga untuk kaum mukminat semasa di dalam hidup beliau yang penuh dengan barakah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang begitu perhatian terhadap umatnya, ya. Dan kita
memberikan perhatian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang telah sangat berjasa kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari syama'il beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak lain untuk kita mengetahui hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, demikian akhir dari bab tentang khatam an-nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah terhadap ilmu kita dan memberikan taufik untuk mengamalkan ilmu dan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.